Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Mahmud Yunus, Guru Matematika SMA Negeri 10 Malang, dalam pembahasan perbandingan trigonometri dasar. Perhatikan ada segitiga OCR. Segitiga yang besar, HB tegak lurus OC, PA tegak lurus OC. Dari gambar ini sebenarnya ada 3 segitiga kalau kita pisahkan, masing-masing kita pisahkan. Ada segitiga POA, POA. Ada segitiga HOB, HOB. Kemudian ada segitiga ROC. Ketiga segitiga ini saling sebangun. Segitiga POA sebangun dengan segitiga HOB sebangun dengan segitiga ROC. Ciri dua segitiga yang sebangun itu minimal ada dua sudut yang sama. Ini sudut alfa, di sini sudut alfa. Ini ada sudut siku-siku, ini ada sudut siku-siku. Maka berlaku perbandingan yang pertama, PA dibanding dengan PO akan sama dengan HB dibanding dengan HO. Akan sama juga nilainya dengan RC dibanding dengan RO. Perbandingan itu dinamakan sinus sudut alfa atau sin alfa. Nomor 2, OA dibanding OB sama dengan OB dibanding OH sama dengan OC dibanding OR. Perbandingan ini disamakan dengan kosinus alfa atau disingkat cos alfa. Nomor 3, perbandingan PA dibanding dengan OA sama dengan HB dibanding dengan OB sama juga dengan OC dibanding RC dibanding dengan OC. Perbandingan seperti ini disamakan dengan tangen alfa atau disingkat tan alfa. Lanjut bagian kedua. Sama dengan tadi, yang nomor 4 sekarang, kalau dibalik PO dibanding PA, sama dengan HO dibanding dengan HB, sama dengan RO dibanding dengan RC. Perbandingan ini hanya kebalikan dari perbandingan yang nomor 1 tadi. Perbandingan seperti ini disamakan dengan kosek alfa. Kosekan alfa disingkat kosek alfa. Nomor 5, OP dibanding OA sama dengan OH dibanding dengan BO sama dengan OR dibanding dengan CO, itu dinamakan dengan sekan alfa atau disingkat sek alfa. Yang nomor 6 itu kebalikan dengan yang nomor 3 tadi. Sekarang PA dibanding dengan OA dibanding dengan PA sama dengan OB dibanding dengan BH sama dengan OC dibanding dengan RC. Dan itu dinamakan dengan kotangen alfa atau disingkat kot alfa.
Kalau dilihat dari tadi, maka kosekan alfa ini kebalikan dari sin alfa. Jadi nomor 4 ini kebalikan dari perbandingan nomor 1 tadi. Berikutnya, secant alfa nomor 5 itu kebalikan dengan nomor 2 yang tadi. Kalau tadi adalah cos. Sekarang berarti secant alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Sedangkan yang nomor 6 ini kebalikan dari yang nomor 3. Kalau tadi PA dibanding OA, sekarang OA dibanding dengan PA. Jadi kotangen alfa itu sama dengan sepertangen alfa. Konsep dasar, perhatikan segitiga ABC siku-siku di B, jika besar sudut BAC sama dengan alfa, sudut BAC sama dengan alfa, maka sisi depan BC itu disebut sisi siku-siku di depan alfa. Nah, ini depannya. Maka BC ini disebut sisi siku-siku, karena ini sudutnya siku-siku. Berikutnya, AB itu disebut sisi siku-siku di samping sudut alfa. Karena ini sudut alfanya di sini. AB ini disebut sisi siku-siku di samping sudut alfa. Sedangkan AC disebut sisi terpanjang atau sisi miring sudut alfa. Sisi miring sudut alfa. Itu adalah AC. Nah, dari sini maka bisa dituliskan bahwa sin alfa itu bisa diperoleh sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring sudut alfa atau sama dengan BC dibanding AC. Jadi BC sisi depan sudut alfa dibanding sisi miring sudut alfa. Sedangkan cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa, sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring sudut alfa atau AB dibanding AC. Jadi AB dibanding AC itu adalah cos alfa. Sedangkan tangen alfa, tangen sudut alfa itu adalah sisi depan sudut alfa dibanding sisi samping sudut alfa atau BC dibanding AB. Sekarang perbandingan trigonometri kalau di dalam bidang kartesius. Perhatikan gambar segitiga OAB itu adalah siku-siku di A. Sudut antara BOA adalah sudut alfa, O adalah titik tengah atau titik tengah lingkaran atau titik koordinat. Oke. Maka sin alfa, sin sudut alfa tadi depan miring. Demi sisi di depan dibagi sisi miring berarti Y dibanding R atau BA dibanding OB. Ya. Cos alfa sisi samping dibanding sisi miring. Sisi samping OA atau X dibanding R banding OB. Sedangkan tangen alfa sisi di depan sudut alfa dibanding sisi miring atau Z dibanding X. Oke. Atau AB dibanding OA. Nah, selanjutnya sudut-sudut istimewa kalian harus menguasai. Kalau sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kalau cos dibalik. Ini kedudukan nilai ini dibalik. Kalau satunya di sini, ini 1 di sini. Ini 0, ini 0. Ini setengah akar 3, di sini setengah akar 3. Tinggal dibalik aja kalau cos. Cos 0, 1, dan seterusnya.
Untuk tangen alfa, kalau tangannya 0, 0. Tangan 30 derajat, setengah akar 3. Oh sorry, sepertiga akar 3. Tangan 45 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 tak terhingga. Oke? Contoh soal. Tentukan nilai X pada segitiga berikut. Diketahui ada segitiga, siku-sikunya di sini. Ini sisi siku-siku, ini sisi siku-siku, ini sisi miringnya atau sisi yang terpanjang. Sisi miring tidak selalu miring. Ini contoh sisi miringnya mendatar malahan. Maka untuk mencari nilai X, ini diketahui bahwa sisi samping sudut 30 derajat diketahui X, sisi miringnya 10 cm, maka menggunakan cos karena samping miring. Ini samping miring. X-nya adalah posisi di sisi samping 30 derajat, sisi miring. Maka menggunakan cos. Kosinus alfa sama dengan sisi samping sudut alfa atau sudut 30 derajat dibagi sisi miring. Maka nilainya cos 30 derajat sama dengan X dibagi 10. Maka X sama dengan 10 kali cos 30 derajat. X sama dengan 10 kali setengah akar 3 atau 5 akar 3. Maka nilai X ini adalah 5 akar 3 cm. Berikut contoh 2. Seorang anak menaiki tangga yang disandarkan miring ke tembok. Jika panjang tangga 3 meter dan membentuk sudut 70 derajat dengan lantai, tentukan jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai. Itu kalau di skema gambarnya kan seperti ini. Nah, gambarnya kalau di sketsa ini ujung tangga atas, ini lantai, misalkan X, panjangnya tangga tadi adalah 3 meter, sudut yang membentuk antara lantai dan tangga itu 70 derajat. Ini sudutnya 70 derajat. Oke. Nah, dari soal itu diketahui sisi miringnya 3 dan sisi di depannya yang ditanyakan. Sisi depan yang ditanyakan. Depan sama miring, depan, miring, demi. Singkat demi itu, sisi depan sama sisi miring yang diketahui, maka menggunakan sin alfa. Sisi depan dibagi sisi miring. Sin 70 derajat sama dengan X dibagi 3. Jadi sin 70 derajat ini X dibagi 3. Oke? Maka nilai X-nya 3 kali sin 70 derajat. Sin 70 derajat dicari menggunakan kalkulator atau tabel ketemu 0,939. Maka X-nya sama dengan 2,82. Maka panjangnya X ini 2,82 meter. Contoh 2. Lanjut, ini ada latihan soal. Latihan soal ini dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Masing-masing siswa mengerjakan soal ini. Perhatikan ini Anda menara, ini panjangnya X, sudutnya 60 derajat, sudut elevasi yang dari posisi titik B 30 derajat, panjang dari sini ke menara 6 meter. Oke, ditanyakan panjangnya X. Demikian juga pada soal nomor 2. Perhatikan ada seseorang anak melihat menara dengan alat glinometer, sudut elevasinya 30 derajat. Jarak siswa atau anak itu terhadap menara 40 meter. Jika tinggi anak tadi itu adalah 1,70 meter, hitunglah tinggi menara. Tentukan tinggi menara jika tinggi Rahmat atau anak yang bernama Rahmat itu 1,70 meter.
Oke, terima kasih. Ada pesan dari Pak Yunus, hitam tidak selamanya gelap, penderitaan tidak selamanya akan membuat kita kalap. Sinar pagi membangunkan yang tertidur lelap. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.